Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di ngobrol sore-sore, ngobrol santai. Pada hari ini kita kedatangan nih ketua dari Sapma Pemuda Pancasila dari Unisula, Mas Repo Bismarendra. Selamat datang Mas Repo. Siap. Malam ini sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal gimana sih intinya garis besarnya gimana sih itu public speaking, tips and trick buat ngobrol di depan umum. Intinya gimana sih tips and triknya buat ngobrol di depan anggota-anggota itu tips and triknya gimana, itu bakal kita bahas pada sore hari ini. Oke Mas Repo, apa kabar nih sebelumnya? Baik. Bagaimana nih? Selama karantina ini Itu ada kegiatan berat. apa? Banyak sih sebenarnya yang terhambat, kerjaan, kuliah Ya, juga pasti kehambat semua kan. Sebelumnya sorry, ini kita mungkin berisik, ada banyak motor yang lewat. Soalnya ini kita emang cari tema itu bersatu sama alam. Yoi. Oke. Mungkin bisa perkenalkan dulu, nama saya Repo Bismarendra 2, kuliah di Unisula. Kebetulan kita udah dekat, terus si Kak ini ada tugas minta tolong saya untuk jadi pembicara. Jadi mungkin yang tadi yang dijelasin sama Ika tentang cara berkomunikasi dengan benar, dengan cara ibaratnya kita bicara di depan umum itu kan memang sangat penting untuk usia seperti kita ini. Sama-sama belajar Mas. Ya, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu buat apa sih itu organisasi Sapma Pemuda Pancasila itu sebenarnya apa sih Mas? Mungkin bisa dijawab biar teman-teman tahu juga. Mungkin dari Sapma Pemuda Pancasila itu kita berorganisasi ekstern pastinya, karena perguruan tinggi pun tidak menerima adanya kita di dalam kampus, karena kan memang kita dari basic ekstern, dari basic organisasi masyarakat. Jadi ada khusus untuk mahasiswa, khusus untuk pelajar, yang dimana namanya Sapma, Satuan Pelajar dan Mahasiswa. Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Nah di sini jadi kita dibagi, kita tidak pure dari organisasi masyarakat, tapi kita tumbuh itu dari pelajar. Itu aja yang mungkin basic ya, itu aja yang mungkin dasar. Di kota Semarang udah termasuknya besar, di Jawa Tengah ada beberapa. Sekitar berapa anggota sih Mas? Kalau di Semarang sendiri khususnya? Kalau Semarang sendiri khususnya ada sekitar 2000 sekian lah, 2300 sampai 2500. Kalau Sapma Pemuda Pancasila itu berarti dia anak cabang atau ranting atau gimana sih? Kalau itu kan ada Pemuda Pancasila sendiri, ya. Ada Sapma Pemuda Pancasila sendiri ya. Itu gimana sih Mas? Jadi Pemuda Pancasila itu mempunyai struktural. Iya benar. Mempunyai struktural yang dimana kita masih di bawah naungan Nama Besar Pemuda Pancasila. Khusus, jadi ada beberapa ranting, ada beberapa cabang, ada beberapa cabang. Yang pertama ada Sapma, yang kedua ada Serikandi khusus untuk yang cewek-cewek, ibu-ibu. Terus ada Forum Otomotif Pemuda Pancasila, FOPP. Kita masih di bawah kita bukan anak cabang sih, tapi kita masih dalam satu nama yang dimana itu kita mengakar di bawahnya. Berarti anak kandungnya gitu. Ya, anak kandung Pemuda Pancasila. Jadi mungkin garis besarnya awamnya mungkin
Sapma itu buat mewadahi khusus buat pelajar sama mahasiswa gitu ya. Khusus pelajar. Karena kan untuk pelajar dan mahasiswa ini kan untuk bergabung di organisasi masyarakat masih perlu belajar. Perlu belajar banyak ya. Ini di sini tempatnya kita belajar untuk gimana kita bisa berorganisasi yang benar, gimana kita bisa bertemu sama orang-orang yang lebih tua dari kita, yang lebih derajatnya lebih tinggi dari kita, gimana kita diajarkan di Sapma ini. Terus kalau Mas Repo sendiri itu berarti ketua dari Komisariat Unisula. Komisariat Unisula. Ya. Udah berapa ini Mas? Udah berapa lama menjabat sebagai ketua? Terus sebelum jadi ketua itu Mas Repo jadi apa gitu? Oh ya. Gimana? Mungkin saya bisa jelasin. Iya. Untuk latar belakang lah. Latar belakang dari saya sendiri. Saya masuk di Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila atau SAPMA itu sekitar tahun 2014 waktu saya SMA. Oh SMA. Saya SMA saya sudah bergulat di dunia organisasi itu. Terus senior saya memberikan amanah untuk menjadi ketua komisariat SMA Negeri 15. Nah, mulai dari situ saya berarti sebelum di Unisula udah pernah jadi ketua pernah di SMA. Di SMA 15 saya diamanahi menjadi ketua. Saya pegang amanah itu dengan baik. Mulai dari situ saya gimana caranya harus melangkah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi karena menurut saya sendiri, mungkin untuk teman-teman lainnya juga, berorganisasi tapi kita hanya sebagai pengikut itu sama saja. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita capai. Hanya ikut ke sana, hanya ikut ke sini tanpa kita tahu tujuannya dari organisasi itu apa. Ya, makanya saya harus setelah saya selesai sekolah, saya masuk di perguruan tinggi Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Mulai di situ sudah ada SAPMA, sudah ada Satuan Pelajar dan Mahasiswa itu sudah lama. Dari senior saya mungkin 5 tahun 6 tahun di atas saya itu sudah ada. Saya masuk di situ. Saya mengikuti peraturan apa yang ada. Pastikan kita dimana kita menginjak tanah, kita harus mengikuti langit itu. Ya, terus mengikuti. Ada cita-cita saya untuk merubah semua dari struktural dan kinerja dan program kerja yang sudah ada di Unisula sebelumnya. Makanya saya pengen merubah itu semua. Merubah itu semua kan tanpa ada jabatan kan susah. Ya pasti Mas. Tanpa ada jabatan, tanpa ada kita campur tangan di organisasi itu sendiri itu susah. Gimana caranya organisasi di Unisula ini bisa berkembang pesat. Dan di situ saya mempunyai visi misi yang jelas, saya mempunyai tujuan saya untuk menjadi ketua Unisula sudah jelas. Tekad saya sudah bulat buat memegang komisariat, menjadi ketua komisariat Unisula. Di situ mungkin awal saya survival mungkin dari situ. Sudah 2 periode ini saya menjabat. Satu periodenya itu 1 tahun atau 1 tahun ya? Satu periodenya 1 tahun. Berarti udah tahun kedua ini. Udah tahun kedua ini. Oke. Ada berapa anggota sih Mas kalau boleh tahu? Untuk Unisula sendiri aktif pasif ya ini ya. Aktif pasif. Senior junior mungkin ada sekitar 50 sampai 60 orang lah. Itu dari beberapa jurusan, dari beberapa fakultas. Ya. Jadi komisariat bukan hanya hukum, bukan hanya. Jadi satu universitas itu atas nama Unisula. Terus anggotanya jadi beberapa dari semua itu ya. Dari 11 fakultas atau lebih gitu, lupa. Mungkin itu untuk latar belakang Unisula. Oke. Terus sejak kapan sih Mas Repo itu terbiasa atau belajar ngomong di depan umum gitu? Sebenarnya suka dukanya apa, terus susahnya apa, terus gampangnya itu apa? Mungkin bisa jadi tips and trik buat teman-teman juga.
Mungkin Itu gimana Mas? Coba dijelasin Mas. mungkin untuk masalah public speaking, untuk masalah kita bicara di depan umum, awalnya kita memang berangkat dari sebuah organisasi yang dimana yang di situ kita bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang banyak pastinya kita mendapatkan wawasan yang di situ. Kita bisa bicara seperti ini karena berwawasan. Jadi untuk suka dukanya ya, tadi kan untuk tanya masalah suka duka. Kalau dukanya kita harus berani untuk memberanikan diri untuk bertemu orang baru. Kita harus kenalan dari nol lagi, entah itu orangnya sikapnya gimana kan, kita kan belum paham, kita kan belum tahu ya. Dukanya mungkin itu sih, karena kita malu nih, kita minder, Dikritik juga ya, pasti dikritik. Ya. Apalagi kalau kita baru-baru saja gitu, maksudnya baru-baru saja kita baru masuk di organisasi itu kan pasti kan siapa sih ini gitu. Nah, tantangan buat kita memang harus kita memberanikan diri untuk say hi, untuk ngobrol, untuk komunikasi dengan senior-senior kita, dengan orang-orang baru. Kita pasti diajarkan cara berkomunikasi yang benar di situ, karena kan kita juga masih dengan embel-embel pelajar dan mahasiswa. Jadi mau gimana pun kita harus memang bisa belajar berkomunikasi dengan baik. Mungkin sukanya kita bisa lebih enjoy, kita bisa lebih ada salah satu pembicaraan kita bisa ngikut tanpa kita bingung kayak gitu kan. Kita bisa tahu ini membicarakan ini arahnya kemana. Jadi apa namanya Mas, mungkin lebih berwawasan mungkin ya, benar. dengan berani berpublic speaking, berarti itu bisa menambah wawasan ya, juga. bicara di depan umum. Terus contoh apa namanya public speaking tuh di mana sih Mas, di apa namanya maksudnya kapan sih Mas Repo itu harus ngomong di depan anggota-anggotanya atau ngomong di depan orang banyak, itu tuh waktu momen apa, waktu kegiatan apa seperti itu? Mungkin aku bisa jelasin dari intern sendiri ya, intern Unisula ya. Untuk public speaking yang ditanyain tadi, mungkin ada setiap hari kan kita setiap minggu kita mengadakan kumpulan rutin. Benar. Mengadakan kumpulan rutin yang dimana didatangi sekitar 20 sampai 30 orang. Di situ kita menjelaskan tentang program kerja, tentang struktural, tentang apa kesalahan kita di minggu lalu, entah ada kegiatan atau enggak. Kita evaluasi tentang organisasi kita, ada salah apa di struktural, kok anggota ada problem di anggota, tidak menambah atau justru malah semakin surut. Berarti emang banyak kegiatan yang harus mau nggak mau harus berpublic speaking ya Mas? Ya pasti. Harus namanya ngobrol di depan anggota ataupun di ini ya. Kalau untuk eksternnya mungkin acara-acara seperti acara kota, acara provinsi, yang dimana setiap ketua organisasi memang harus bersuara di situ, entah kita kritik atau sekedar melaporkan dengan dengan rapat besar. Seperti contoh kita ada acara musyawarah cabang atau musyawarah wilayah, kita memang harus menyampaikan aspirasi tentang komisariat ini membutuhkan ini, apakah ketua terpilih nanti bisa memberikan apa yang kita inginkan seperti itu. Karena kan tanpa kita memberikan kritikan, tanpa kita memberikan masukan kan komisariat ini mau jadi apa gitu, apa mau dianaktirikan atau apa ya. Ini tugas ketua itu seperti itu, buat menyampaikan. Dan kalau di Unisula sendiri pun semua anggota memang harus bisa public speaking. Setiap ada rapat, setiap ada kumpulan, di situ kita debat. Buat apa debat? Ya memang yang pertama buat menambah wawasan, yang kedua juga menambah cara berkomunikasi dengan orang dengan benar. Menambah pengalaman juga pastinya. Terus kegiatan apa aja sih Mas di
Unisula itu, Sapma Unisula itu banyak kegiatan. Sapma Unisula itu kegiatannya apa sih yang kegiatan yang berhubungan dengan public speaking segala macam apa sih sebenarnya? Akhir-akhir ini aja lah. Akhir-akhir ini kita ada beberapa elemen, ada beberapa organisasi di kampus ekstern ya. Kita tidak membicarakan BEM, KM. Lepas dari itu ya organisasi ekstern. Contoh kayak Himpunan Mahasiswa Islam, Sapma, terus PMII. Banyak di situ, GMNI. Kita kumpul jadi satu di situ dengan kita kasih surat undangan yang dimana kita tentuin hari, kita kumpul di situ, kita berdiskusi. Jadi kayak open apa namanya Mas, open debat gitu ya. Dengan ada permasalahan apa nih di Indonesia? Contoh. Lingkup yang dibahas sudah lingkup Indonesia nih. Sudah, karena kan kita nggak Unisula sendiri. Nggak Unisula sendiri karena kita udah ke Indonesia ya. Karena kan kita udah udah mahasiswa yang pertama, yang kedua memang organisasi-organisasi yang ikut berpartisipasi ini tidak kecil lagi. Justru GMNI tahu sendiri, GMNI dulu besar sekali, apalagi Himpunan Mahasiswa Islam itu memang besar sekali. Maka kalau kita hanya membahas hal-hal kecil, hal-hal yang bisa kita pikir sendiri itu tanpa harus kita mengundang organisasi lainnya. Makanya kan Indonesia masih sibuk dengan cara menanggulangi corona ini bagaimana. Di situ kita adain bahas bareng kita bahas gimana ini bisa caranya gimana. Nanti dari anggota saya sendiri dia memberikan saran, memberikan kritik, tidak bisa gitu Mas. Jadi nanti di sana kita debat di situ, kita debat. Ya memang kalau di dalam forum terserah kita bisa debat. Tapi kalau di luar pasti sudah saudara lagi, apalagi satu alma mater, satu organisasi yang memang punya tujuan yang sama. Seperti itu. Berarti itu mungkin ini Mas Repo itu udah semester 7 ini. Udah semester 7 berarti tahun ini berarti terakhir buat ketua di ini di Unisula ya. Sudah hampir selesai lah karena memang tidak bisa terusan karena kan memang harus banyak. Maksimal berapa periode sih Mas? Dua periode. Mungkin jadi ini ya, jadi apa peremajaan buat junior yang lain juga juga butuh pengalaman juga kan. Karena kan harus nyelesain tanggung jawab yang memang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, skripsi, entah itu ada tugas-tugas atau UAS. Kalau Mas Repo sendiri jurusan apa sih? Hukum. Jurusan hukum. Terus apa lagi Mas? Lupa aku mau nyanyiin satu. Kalau Sapma Unisula sendiri itu di intern kampus itu gimana sih Mas? Maksudnya dia udah diakui atau emang dari kampus itu belum mengakui atau gimana gitu gimana? Kalau untuk di legalnya legal statusnya itu gimana? Kalau untuk Unisula sendiri itu memang dari dari kebijakan kampus memang tidak bisa ada organisasi luar yang masuk ke Unisula, tidak bisa masuk, apalagi mendirikan sekretariat di situ. Tidak bisa. Tapi kita hanya bisa diakui. Oh, ternyata ada sama pemuda Pancasila di sini. Seenggaknya izin buat pakai nama universitas untuk pasti organisasi ekstern ya. Tapi memang di luar internal kita tidak mendapatkan uang. Pasti. Uang itu praktis, uang taktis tidak mendapatkan itu karena kan kita memang dari basic ekstern. Cuma kita diakui karena entah ada acara apapun itu, entah ada acara semisal ada penerimaan mahasiswa baru, terus ada seperti pentas seni, kita adil di situ. Entah kita masuk di dalam kepanitiaan atau kita hanya dimintai tolong sebagai pengaman. Pengamannya ya. Ya, di situ lah.
dari situ rektor tahu adanya kita. Oh ternyata ada salah satu organisasi ekstern yang ikut andil di dalam salah satu event itu. Iya. Itu. Tapi kita tidak. Tapi nggak ada masalah kan mas? Nggak ada masalah, selagi ya, kita positif kan. Nama baik universitas tetap dijunjung ya. Yoi. Jadi selagi apapun itu kegiatannya tanpa memberikan efek buruk ke kampus, mungkin nggak masalah ya. Welcome aja. Terus sosok siapa sih mas yang mas anut itu dalam berpublic speaking? Sosok dari khususnya dari pemuda Pancasila sendiri iya. loh ya. Dari sosok siapa sih yang jadi motivasi Mas Repo buat bisa belajar berpublic speaking itu siapa sih mas? Yang dari dan kenapa pasti? Oh iya. Yang dari dulu sampai saat ini, yang dari saya waktu SMA sampai kuliah semester 7 ini hanya ada orang satu yang memang benar-benar saya jadi panutan ya. Jadi panutan, bukan panutan juga, saya mengagumi dengan beliau. Saya mengagumi beliau karena dia cara memanage organisasi itu benar-benar bijak. Cara memberikan keputusan itu benar-benar tepat. Jadi memberikan kebijakan dan memutuskan keputusan itu kan dengan harus dipikirkan dulu. Benar, dimusyawarahkan dulu. Ya. Entah kita mengadakan rapat atau mau dibikin secara individu ketuanya itu terserah. Mungkin dari ketua Pemuda Pancasila Jawa Tengah sendiri saya mengagumi beliau. Siapa itu mas? Haji Bambang Eko Purnomo SI. Itu beliau sebagai ketua di Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh. Udah Pemuda Pancasila Jawa Tengah mungkin. Oh jadi Pemuda Pancasila itu memang dia skala nasional ya mas ya? Nasional pasti. Oh. Nasional di Medan, di Surabaya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI ada semua. Kita bukan hanya di. Kenapa sih mas kok bisa ketua Bambang Eko Purnomo ini kok bisa jadi sosok yang dikagumi, sosok yang ditiru atau sebagainya? Kenapa sih mas? Untuk masalah kenapanya khususnya ke public speaking loh ya. Kita nggak bahas di luar public speaking nih soalnya. Untuk kenapanya, jadi dia bicara sama siapapun dengan entah itu di bawahnya dia banyak seumuran SMA, entah dia bicara dengan atasnya dia yang lebih tua lagi, yang lebih atasnya dia lagi, dia bisa tanpa ada memberikan skat. Oh gitu. Jadi dia emang mas menyaring sih mas tanpa memfilter ya. Iya, tanpa memfilter. Aku bicara sama nggak anak kecil, gitu. Aku harus gini sepelein gini enggak. Dia tahu porsi yang dimana kalau memang lagi bicara sama orang yang bicara sama entah itu derajatnya dalam kutip derajat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, yang lebih tinggi ya, dia itu tahu memposisikan diri. Ya, dari situ kayak apa ya? Kita bisa dengan santai gitu kita bisa ngobrol meskipun yang diajak ngobrol pun menteri. Dia apa ya? Beliau memang tidak bisa kayak memberikan jarak. Biasanya kan rata-rata kalau dia memang sudah pejabat, dia sudah pegang nama, dia namanya sudah tinggi, pasti untuk membicarakan seperti untuk berbicara dengan yang lebih mungkin porsinya dia udah tinggi gitu, dia nggak mau ini. Gitu. Kita itulah yang buat saya terus heran. Untuk public speakingnya beliau itu menurut Mas Repo sendiri gimana mas? Untuk sekelas ketua yang megang satu provinsi nih dari Pemuda Pancasila. Kalau untuk masalah public speaking ini ya keren sih. Dalam arti keren tuh dia mungkin umurnya sudah 40 tahunan ya, 43, 44 an.
tapi dia bisa ini loh, apa namanya, kayak gimana ya, dia bisa memberikan bisa memberikan contoh dengan hal simpel. Seperti kita apa namanya, kita ngobrol lah umum gitu. Dia memberikan contoh yang bisa ditangkap sama semua kalangan. Oh. Jadi lintas generasi dia bisa tanpa untuk yang kecil ngomongnya ya enggak. Untuk yang tua jadi harus dia ini gitu ya. Enggak lintas gitu generasi ya. Bicaranya sekali dia bicara semua itu paham, bisa masuk gitu. Ya memang dari tutur kata, dari apa namanya, bahasa-bahasa yang memang baku, bahasa keren atau bahasa anak muda lah, dia paham, dia tahu. Makanya dari situ kan keren apa ya, kayak kalau memberikan motivasi, memberikan apa, nggak bakalan bosan. Mau bicara 2 jam, 3 jam, 4 jam pun nggak bakalan bosan, karena memang berwawasan yang luas dan bicaranya memang gampang diingat. Itu aja. Terus untuk masalah public speaking ya. Terus ini Mas, apa namanya, gimana sih buat mengkoordinir anggota kan kita nggak mungkin sedikit kan, maksudnya ada 10 orang lah minimal atau 20 orang minimal ya. Gimana sih untuk jadi ketua, untuk ngomong di depan anggota-anggota ini tuh, untuk mengkoordinir. Contoh misal contoh adalah Mas itu harus mengkoordinir anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan A mungkin. Itu untuk tips and triknya buat ngobrol ke mereka itu gimana sih Mas, biar mereka itu bisa apa namanya, ikut perintah Mas Repo segala macem gitu. Tips and triknya gimana Mas? Jadi garis bawahnya untuk mencapai tujuan ya. Benar. Kita ada mengkoordinir untuk mencapai salah satu tujuan yang mau dicapai. Jadi sebelum saya menentukan keputusan, jadi kan kita tidak bisa memberikan keputusan melalui tanpa adanya musyawarah. Benar. Pastinya kan. Pasti. Kita adakan musyawarah, mana tujuan yang memang benar, yang memang efisien buat kita, yang tidak terlalu ribet buat kita, yang memang itu bakal tercapai tanpa molor gitu loh. Jadi tepat waktu, langsung tujuan kena gitu. Jadi kita rapatin di situ, musyawarah. Nah, cara ngomongnya gitu loh Mas, cara ngomongnya jenengan sebagai ketua untuk ke anggota itu apa sih yang harus dipegang? Maksudnya menurut Mas Repo, karakter apa yang harus dipunyai oleh seorang ketua untuk bisa mengkoordinasikan anggotanya? Mungkin dari karakter apa yang bisa membuat anggota itu ya bisa Jadi kita kan ketua dimanapun dia pasti mempunyai pandangan yang berbeda. Benar. Dari anggotanya. Di situ kita memang harus memposisikan diri dia sebagai ketua. Dia memposisikan diri sebagai leader, bukan bos ya. Leader itu kita bisa dihargai dengan adanya kita, yang pertama pastikan tegas. Kita pasti tegas. Kita bisa memberikan contoh ke anggota kita. Kita bisa memberikan apa yang anggota itu mau. Kita tolong buat acara ini, tolong buat gini, jangan gitu. Kita harus melaksanakan tuntutan itu semua, karena di sini kita punya tanggung jawab besar, entah itu dari organisasi maupun anggota. Ya kan gitu. Jadi kita memang harus punya karisma, bijaksana, gitu, dewasa. Yang pertama, kita bisa memposisikan pikiran kita bisa memporsi-porsi, karena kan setiap anggota pasti kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Benar Mas. Entah itu harus paham ya. Ketua harus paham anggota. Pasti. Gitu, Mas, ya. Pasti. Jadi ada yang berkarakter keras, kita harus menangani seperti apa. Ada yang karakter lembut, ikut-ikut
saja, kita harus menangani seperti apa, gitu. Jadi memang kita harus paham tentang karakter anggota itu sendiri. Ini Mas, berhubung lightingnya ini emang kita kurang sekali dan kita emang lagi di taman. Ya. Gimana kalau kita pindah lokasi Mas? Pindah lokasi buat kita ngobrol lagi, okay. Buat kita sharing-sharing lagi. Mungkin kita pause dulu atau terus nanti kita lanjut lagi. Berhubung kita udah dapat lighting, udah dapat tempat lagi, oke kita lanjut ngobrol lagi nih Mas. Siap. Aku langsung mau tanya aja nih, apa sih step setelah Mas Repo itu jadi ketua? Nanti kalau udah lulus dari Universitas Unisula itu step selanjutnya apa gitu? Mungkin untuk saat ini pastinya kan kita harus menyelesaikan kuliah dulu. Nah, menyelesaikan kuliah, lulus dari Fakultas Hukum itu sendiri. Untuk kedepannya mungkin yang sudah saya pikirkan, sudah saya rancang, entah itu nanti tercapai atau tidaknya itu kan dari saya sendiri. Gimana saya menjalankan apa tanggung jawab yang memang sudah ada. Mungkin kalau setelah lulus dari perkuliahan ini, setelah kita lepas dari yang namanya mahasiswa, mungkin saya sekolah lagi untuk menjadi pengacara TKPA. Tetap ini ya Mas, tetap sejalur dengan ini ya. Ya, untuk jurusan Mas Repo ya. Karena kan untuk saat ini kita belum tahu nanti di depan ada apa. Yang pasti kan kita sudah mempunyai rancangan dulu. Kita sudah punya target, punya planning, punya target. Yang dimana kalau kita lihat tanpa target, kita mengikuti studi tanpa target itu kan sama saja kita sia-sia. Kita setelah lulus dari instansi itu sendiri kita bingung mau ngapa. Mungkin itu yang pertama itu saya sekolah. Berarti bisa dibilang cita-citanya Mas Repo itu jadi pengacara gitu ya? Bukan Mas, jadi kan pengacara itu kita ibaratnya kita pegang SIM dulu lah. Kita pegang SIM dulu yang dimana lisensi. Yang dimana kita kalau mau berbisnis, mau melakukan perdagangan apa gitu kan pasti kan lebih mudah kalau dengan embel-embel kita sudah menjadi. Iya benar Mas. Sudah ada poin tersendiri. Jadi kan untuk ibaratnya SIM-nya dulu lah. Kita SIM dulu, kita mau apa setelah itu bebas. Seperti halnya Ika bikin SIM. Nanti mau terserah lah mau jalan kemana itu serah dari Ika sendiri kayak gitu. Jadi tidak hanya pengacara saja gitu. Sekolah pengacara pun sudah. Mas, terus kalau dari segi organisasi nih, sekarang kan Mas Repo udah punya pengalaman buat jadi ketua nih, udah pernah jadi ketua di Sapma. Terus misal nanti udah lulus, udah satu langkah lagi lebih maju gitu. Kalau dari segi organisasinya Mas Repo mau lanjut kemana nih Mas kira-kira? Pastinya kan ke Pemuda Pancasilanya Mas. Sudah pasti ya itu. Sudah pasti kita ke Pemuda Pancasilanya. Oh jadi kalau Pemuda Pancasila itu emang dia bisa upgrade ini ya Mas ya, dari Sapma naik ke Pemuda Pancasila gitu bisa aja ya? Bisa aja, tergantung dari kitanya. Kita mau stuck di Sapma sendiri juga bisa. Mau stay di Sapma bisa, mau naik ke Pemuda Pancasila yang lebih tinggi juga bisa. Dari situ mungkin itu aja sih kalau untuk masalah organisasi ya, karena di situ memang di organisasi Pemuda Pancasila ini memang kalau sudah terjun di organisasi itu sendiri, nanti di situ ada jalan lah Mas, ada jalan, entah kita mau dibawa kemana, entah kita mau jalan kemana, itu kan pasti ada sendiri lah. Jadi mungkin step pertama dari organisasi ini sendiri mungkin saya ke Pemuda Pancasila. Ngomongin step pertama nih Mas, soal public speaking nih Mas, pengalaman pertama Mas Repo untuk berbicara di depan umum itu apakah dari dari organisasi itu atau emang di luar organisasi, emang sebelumnya udah pernah belajar berpublic speaking gitu Mas?
dari mana sih asal pertama Mas Repo public speaking? Ya benar, belajar berbicara di depan umum tuh sejak kapan sih Mas? Pure dari organisasi. Oh emang startnya dari Sapma ya? Sendiri. Memang Sapma, jadi Sapmanya Mas Repo itu emang bener-bener sekolah pertamanya Mas Repo buat public speaking ya? Sekolah tanpa guru ya. Benar. Biasanya kita di kelas. Sekolah. Jadi saya berangkat untuk memulai belajar public speaking dari organisasi. Dari Sapma ya? Dari Sapma sendiri. Terus berarti sejak SMA ya Mas ya? Ya, sejak SMA. Tapi lebih fokusnya lagi di kampus, di kuliahan. Entah itu nanti kita bisa belajar organisasi di belajar public speaking di organisasi intern, entah itu BEM atau apa, itu kan juga bisa. Jadi tidak hanya satu guru saja gitu loh. Tidak hanya terus satu. Menurut Mas Repo apa aja sih yang guru mana aja, sekolah mana aja yang emang kita bisa buat mulai berpublic speaking, mulai belajar public speaking. Itu menurut Mas Repo tuh kita bisa dapat public speaking itu dari mana aja sih Mas? Yang pasti memang dari organisasi, yang pasti. Nomor satu organisasi. Ya. Entah itu organisasi apa aja ya, tidak hanya Sapma saja nih, tidak hanya Sapma saja, entah mau organisasi di masyarakat, contoh kayak Karang Taruna, yang dimana organisasi yang tempat tinggal, kampung tempat tinggal kalian sendiri, seperti itu. Jadi tidak hanya di Sapma saja yang bisa kita untuk belajar public speaking. Di setiap organisasi pasti memang kita secara tidak langsung kita let it flow, kita mengalir saja. Pasti di situ kita bisa tertata sendiri kita cara bicara. Entah dari banyak lah Mas, kayak kita yang tadinya bilas kosong, kita hanya bisa menerima ilmu-ilmu saja. Setelah kita dapat ilmu di organisasi itu, kita terapkan di organisasi lain, yang dimana memang organisasi manapun pasti mengajarkan public speaking itu, karena kan tidak hanya bicara dengan 1-2 orang saja, pastikan berbicara lebih dari 10-20 orang. Di situ public speaking bisa tertata sendiri sih. Menurut saya ya. Mas aku mau tanya lagi nih Mas sebelumnya. Mas Repo pernah nggak sih punya anggota itu yang dia emang bener-bener public speakingnya masih nol? Dia ikut organisasi itu emang dia bener-bener cuma nyimak, nggak berani ngomong atau gimana? Ada nggak sih Mas anggota yang seperti itu Mas? Pasti Mas, pasti ada, pasti banyak lah. Kayak hanya mengikuti organisasi itu sendirian, kesana kesini dia cuma ikut. Tapi kasihan anggota seperti itu, memang harus kita bina ya, harus kita kasih arahan yang benar. Jangan seperti itu. Memang harus, kalau cara saya ya Mas, cara saya di Unisula, kita bicara Unisula, saya kasih anggota itu sebagai penanggung jawab acara. Oh gitu. Jadi buat pecutannya gitu ya. Iya, jadi kan dia bisa memanage uang yang pertama, dia bisa memanage struktural kecilnya dia, struktural kepanitiaan acaranya. Mau nggak mau dia harus ngomong. Iya, mau nggak mau dia harus kayak gitu, memang harus mengatur semua dari segi persiapan acara, dari evaluasi, dari penutupan acara bagaimana, dia memang harus adil di situ. Makanya dari situ untuk menjadikan anggota biar public speakingnya lancar, bukan hanya 1 kali 2 kali itu lancar ya, pastikan ada beberapa proses. Ternyata public speaking itu emang gak mudah kan? Ya, makanya kan saya jadikan penanggung jawab acara, seperti contoh Shout Out Route, SOTR. SOTR itu kan salah satu acara paling bergengsi lah di Kota Semarang, khususnya di Kota Semarang bergengsi. Kita bekerja sama, kita bermitra dengan USM, dengan SMA 15, dengan Unisula. Yang Unisula ini saya memang tidak saya pegang sendiri, memang harus saya berikan ke anggota saya yang memang itu
tidak terlalu aktif di organisasi gitu mas. Dalam arti aktif organisasi, dia hanya mengikuti saja. Ada kumpulan rutin, dia cuma ikut tanpa dia memberikan saran, tanpa dia memberikan masukan, dia berdebat dengan orang pun tidak. Makanya dari situ saya kasih sebagai PJ. Mulailah dia berkomunikasi dengan kepanitiaannya seperti itu. Jadi salah satu manfaat untuk berorganisasi juga ya. Ya, salah satu manfaat juga. Yang kan ada kan ini apa namanya? Memberikan pembukaan di tempat umum seperti contoh kan Sorot Rut itu kan sebelum kita jalan bagi nasi itu kan ada sambutan lah. Ya. Sambutan yang dimana didatengin dari ketua MPW, Majelis Pengurus Wilayah, MPC, PC, PW, dan komisaris-komisaris di Kota Semarang ini banyak. Dia memberi sambutan, otomatis kan dia benar, Mas. Dia otomatis bicara di depan umum. Jadi malunya dia sudah pecah untuk bicara di lingkup yang berbeda lagi. Dia sudah enjoy aja gitu. Mungkin itu jadi salah satu titik startnya dia juga ya Mas ya buat kedepannya. Keren juga Mas, keren. Terus aku pernah baca nih Mas, aku pernah nonton YouTube juga kalau ternyata itu ketua umum Pemuda Pancasila Pak Yapto itu dulu banget lah dulu sebelum apa namanya sebelum seterkenal sekarang sebesar sekarang itu ternyata beliau adalah orang yang pemalu atau bukan pemalu sih Mas, dia lebih orang yang menutup diri. Dia jarang ngomong, jarang ngobrol di depan umum. Tapi untuk saat ini dia bener-bener kalau waktu dia ngomong itu bener-bener karisma. Kemarin habis dari Deddy Kobuser kan itu. Nah itu Mas. Dipanggil Deddy Kobuser. Nyatanya dia sekarang, iya bener Mas. Sekeren itu kan. Menurut Mas Repo gimana sih Mas? Beliau itu mulai dari mana baru public speaking itu mungkin yang lebih tahu Mas Repo. Jadi beliau kan sudah ketua umum ya dari semua wilayah, MPN, dari ya, MPN pusat dan nasional. Pastikan dia untuk mencapai seperti itu tidak mudah, tidak dengan proses yang nggak instan juga nggak instan. Mas, pastikan melalui organisasi-organisasi yang mungkin saya tidak tahu entah sekarang ada atau tidak. Pastikan belajar dari situ juga, entah beliau punya senior yang apa ya, yang bisa dikatakan untuk beliau menjadi gurunya. Pastikan dia belajar dari situ. Pasti tidak apa ya Mas, kita lihat sekarang Pak Yapto besar sekarang, memang besar Mas, saya akui memang besar. Tapi dengan dia besar, dengan beliau besar latar kan belakangnya harus kita lihat juga ya Mas. Ya seperti itu, entah dari organisasi kecil mungkin yang dia ikuti. mungkin beliau dulu memang dia belajar seperti yang dikatakan Mas Repo tadi, dia harus diajarkan oleh senior mungkin ya, buat pasti. berpublic speaking gitu. Ya, jadi karena, dia mau memegang organisasi, dia harus berpublic speaking gitu. Ya pasti. Jadi memang entah siapapun, entah ketua atau tidak, memang public speaking memang nomor satu sih Mas menurut saya ya. Di organisasi ya khususnya. Di organisasi khususnya. Karena kan kita berbicara dengan orang baru, berbicara dengan orang lama itu kan juga tidak hanya membicarakan satu tema saja. Pasti kan kita bisa menjerumus kemana-mana. Jadi di situ memang public speaking menurut saya nomor satu. Terus Mas, di luar organisasi itu Mas Repo kesibukannya apa sih Mas? Kalau di luar organisasi mungkin di luar kuliah itu apa sih Mas? Kalau aku biasa sih Mas, kayak apa namanya, berdagang lah, ya? Jualan. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini ya Mas ya. Iya benar. Kalau hari-hari biasa dan kuliah ya memang saya sebagai mahasiswa, cukup mahasiswa saja. Tapi dengan pandemi ini, dengan daring kan, mumpung daring, ada kesempatan saya buat usaha kecil-kecilan lah Mas. Kecil-kecilan. Terus Mas, ngomong soal usaha nih Mas, ada nggak sih manfaat public speaking yang dibawa ke? Oh pasti Mas, pasti. Apalagi Mas.
apalagi kita bertemu dengan orang-orang baru gitu loh Mas, yang baru kita semisal saya jual ada orang baru entah itu luar kota atau dalam kota beli kan pasti kan kita juga berkomunikasi dengan baik di situ. Mas, iya. Tidak seenaknya sendiri kan Mas. Kalau namanya juga orang berjualan juga berdagang kan cara berbicara memang harus ditata. Jangan sampai melukai hatinya itu kan Mas. Jadi emang benar-benar public speaking itu emang kunci dari ini ya Mas. Kunci Mas, kunci entah dari itu bisa segala aspek ya Mas. ya dari aspek apapun, Entah itu di organisasi, entah itu di kehidupan sehari-hari ya. kehidupan sehari-hari segala macam dia emang benar-benar. Ya memang. Saran dari Mas Repo apa sih Mas kalau buat fasih berbicara di depan umum, terus gimana sih tips and triknya buat ketemu orang baru terus kita ngobrol, kita public speaking di situ gitu tuh, tipsnya apa sih Mas yang udah Mas Repo lakukan sementara ini? Untuk basicnya Mas, untuk dasar sendiri itu mental Mas. Mental ya? Mental, Kita harus pasti. berubah mental ya Mas? Pasti. Dari mental itu kita bisa, kalau kita mentalnya mudah down, kita takut bertemu orang, kita takut untuk berkomunikasi dengan orang, public speaking ini tidak bakal bisa lancar, tidak bakal bisa apa ya Mas ya, gimana ya, kayak enjoy aja gitu, kita tidak bakal bisa. Kalau mental kita udah kuat, kita harus saya di sini harus bisa public speakingku harus bagus. Mental itu dibentuk, baru kita setiap ada bertemu orang baru, kita di situ merasa enjoy aja. Kita bukan sok kenal ya, beda ya Mas ya, bukan sok kenal, kita enjoy aja di situ. Kita ngobrol dari mana asalnya, dari ini kita harus bikin selah berarti ya Mas? Ya, kita memang gitu ya. memang harus ada apa ya Mas ya. Kalau kita tidak berani, kita malu-malu, mungkin tidak bisa public speaking, tidak bisa dimulai dari mental yang benar-benar seperti itu. Kalau mental bagus, mental oke, kita tidak malu-malu, kita tidak takut bertemu orang, kita apa ya, enjoy aja dengan diri kita sendiri, percaya diri, pasti itu nanti berjalan lancar lah Mas, lancar sendiri kan gitu. Jadi setiap kalau ada salah satu event, nanti ada salah satu orang dipanggil, ini antara dua orang ini ya Mas, antara dia public speakingnya oke, sama yang dia mentalnya bagus, sama yang mentalnya cepet down, itu pasti beda ini ya? beda banget, meskipun dia sama-sama berorganisasi ya, sama-sama dia berorganisasi, sama-sama dia kuliah, tapi mental untuk berbicara di depan umumnya kurang, itu bakal ini sih Mas. Terus ini Mas, pengalamannya Mas Repo, pengalaman apa aja sih yang udah Mas Repo dapat dari khususnya berpublic speaking, misal host atau apa, ini kalau ketua kan udah kita bahas nih Mas. Pengalaman public speaking sebagai ketua kan udah kita bahas nih. Selain itu apa sih Mas, entah atau itu host atau apa mungkin ada. Dulu tahun 2016-2017 saya pernah jadi MC di acara seperti promnet, kayak lulusan waktu SMA, terus buka bersama, family gathering, terus acara-acara event-event seperti contoh event Honda, seperti itu. Jadi MC musik seperti itu tahun 2016-2017 lah. Di situ saya udah ini Mas, apa pengalaman pertama jadi MC itu gimana dan kapan Mas? Saya pertama itu di Hotel Neo itu acara apa itu Mas? Acara buka bersama alumni tahun 2007. Jadi alumni 2007, dia lulusan 2007 nih, ngadain buka bersama di Hotel Neo, itu pakai MC saya, pakai MC aku. Terus itu pertama kali. Kesannya pertama MC di depan orang mungkin sebegitu banyaknya orang. Iya, itu kan juga reuni akbar kan namanya. Pasti kan dengan umur yang memang udah di atas banyak. Kalau gagap, kalau
apa ya, salah-salah pastilah Mas, pasti itu. Kayak kita manggil, kalau kita satu angkatan seumuran gitu enjoy mungkin ya. Wih sini kayak gitu. Kalau itu kan memang harus enjoy, tapi gimana caranya kita menghargai kayak gitu loh. Jadi memang kesalahan waktu berbicara itu memang wajar gitu Mas. Cuma kan dari situ kita evaluasi, kita apa ya, berkaca lagi apa sih salahnya dari ini, apa sih kayak kurangnya dari MC ku ini. Siapa tahu kan kalau bagus, kalau menarik, kalau asik kan bisa diundang. Terus perasaan pertamanya gimana waktu acara memulai nih? Waktu acara memulai terus apa sih rasanya gitu loh, maksudnya jadi di pertama MC dan di acara yang besar, bisa dibilang besar ya kan? bisa dibilang besar. Itu rasanya gimana sih Mas? Apakah apa mual atau gimana gitu? Pasti keringat dinginnya itu pasti. Kayak apa ya, kayak malu, tapi dalam hati malu, aku malu, tapi kalau aku nggak malu tapi harus kan? Malu tapi harus, karena di sini kan kerja. Iya. Tidak mungkin kita kerja tapi dengan setengah hati gitu kan, tidak mungkin. Ada masalah di belakang, tapi kalau kita menghibur orang itu kan bener, memang harus dengan wajah ceria, wajah yang asik seperti itu Mas. Tapi kalau yang saya rasa untuk pertama kali itu ya itu Mas, keringat dingin dan malu, udah ini aja. Tapi kalau bisa ngelawannya gimana tuh Mas? Ngelawannya gimana? Kalau untuk masalah ngelawan, saya berbaur dulu dengan orangnya sebelum saya gitu ya. MC. Berbaur dulu, saya ngobrol dulu, kita seru-seruan bareng dulu tanpa pegang mic ya, tanpa pegang mic. Bener. Tanpa di depan stage, tanpa di depan panggung. Jadi aura dari penikmat sama aura audiens sama saya itu memang sudah satu dulu. Dengan adanya saya chemistry pasti. Chemistry-nya udah terjalin ya. Udah. Makanya saya nimbrung dulu nih, ada jadi mau nggak mau emang harus seperti itu ya Mas ya. Harus seperti itu untuk menghilangi rasa nervous. Kalau kita tiba-tiba kita naik ke panggung langsung membuka acara tanpa adanya kita kenal sama salah satu audiens. Soalnya emang bener-bener kalau emang udah nervous itu tuh Mas, pasti kacau. Blank. Untuk ngomong apa itu udah blank kita. Blank pasti. Bisa jadi pasti. Jadi tips and triknya kayak gitu. Tips and triknya untuk menghilangkan rasa nervous ya, saya nimbrung ke bapak ibu lagi ngobrol, saya nimbrung. Mungkin itu caranya Mas Repo ya. Cara seperti itu. Nah, kita kenalan di situ. Makanya saya sering masih kontak-kontakan sama bapak sama ibu. Tetap jalin. Masih menjalin. Jadi kan di situ menambah saudara juga sih Mas yang penting. Nah, kita ngobrol udah mau sejam nih Mas. Mungkin udah lama ya, nggak kerasa ya? Udah jam udah gelap juga ini. Mungkin apa namanya, Mas Repo bisa ngasih tips and trick jadi apa ya Mas, untuk mulai berbicara atau public speaking lah intinya. Tips and trick berpublic speaking yang baik dan benar itu seperti apa sih Mas? Menurut Mas Repo, versi Mas Repo itu menurut apa? Saya ya? Ya. Kalau menurut saya berangkatlah dari organisasi. Itu yang pertama, step pertama. Entah itu organisasi apa ya Mas ya, terserah. Yang kedua, kita percaya diri dulu. Kita percaya diri bahwasanya kita di sini memang ada yang dituju, entah itu public speaking atau apa, yang basic itu dulu sih Mas, kayak seperti percaya diri, mental, karena dari itu pun kita bisa memberikan public speaking yang bagus juga kayak gitu. Jadi untuk mungkin saran saya, mental dan percaya diri itu mengikuti mungkin ya Mas. Nomor satu sih Mas sebenarnya. Nomor satu. Kalau selebihnya itu mengikuti. Yang penting yang bekal pertama yang memang harus dibawa, berorganisasilah dan percaya diri.
Itu aja sih. Itu aja ya. Itu aja. Jadi sesimpel itu Sesimpel kita bisa berbicara ya, Mas. Karena tanpa kita berorganisasi, tanpa Dan kita pasti, percaya diri, bener. kita tidak bakal bisa. Dan pasti pengalaman ya, Mas ya. Iya, Dan pasti emang harus mencoba hal yang baru ya. Pasti Mas. Oh, Karena gitu. Oke. kalau kita kalau kita hidup tanpa bersosial, tanpa kita berorganisasi, itu mungkin Hampa ya. hampa, pasti Mas. Kita tidak tahu kemampuan kita di mana. Kita tidak tahu titik terendah kita di mana, kayak gitu. Nah, makanya dari ini kita berangkatlah dari percaya diri dan berorganisasi lah seperti itu. Supaya pintar. Iya, benar. Keren. Oke, Mas Ripo. Siap. Makasih Oke. buat waktunya. Iya, Udah Mas. malam juga. Oke, terima kasih. Cukup sekian, kembali lagi ke video kita selanjutnya. Tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.